Sebuah kisah nyata yang terjadi di negeri Paman Sam. Patut kita ambil hikmahnya. Silahkan menyimak kisahnya. Semoga Allah mengizinkan kita menjadi pemuda seperti yang terdapat dalam kisah ini. Amin. Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah untuk mendalami agama Islam dan mempelajarinya. Selain belajar, ia juga merupakan seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia pernah berkenalan dengan seseorang yang beragama Nasrani. Hubungan mereka sangat akrab, dengan harapan semoga Allah memberinya hidayah untuk masuk Islam. Pada suatu hari, mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan yang ada di Amerika. Dan kebetulan pada saat itu, mereka melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya yang Nasrani itu meminta agar ia juga turut masuk ke dalam gereja tersebut. Semula ia sangat keberatan, namun karena temannya terus mendesak dan memintanya agar ikut memasuki gereja tersebut. Akhirnya pemuda muslim itu pun memenuhi permintaan temannya tersebut dan ikut masuk ke dalam gereja. Pemuda tersebut duduk di salah satu bangku dengan hening. Sebagaimana kebiasaan mereka ketika pendeta memasuki gereja adalah mereka serentak berdiri untuk memberikan hormat dan kemudian kembali duduk. Di saat itu si pendeta agak terbelalak dan terkejut ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu sekali lagi, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini." Begitu seterusnya sampai berkali-kali, namun pemuda tersebut tetap diam dan tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya." Setelah sang pendeta berbicara seperti itu, barulah pemuda tersebut bangkit dari duduknya dan beranjak keluar. Di ambang pintu, pemuda muslim tersebut berbalik dan bertanya kepada sang pendeta, "Bagaimana Anda mengetahui bahwa saya adalah seorang muslim?" "Dari tanda yang terdapat di wajahmu," jawab sang pendeta. Kemudian sang pemuda itu pun berbalik menuju pintu keluar dan berjalan dengan tenang. Namun sang pendeta melihat kesempatan itu. Ia ingin memanfaatkan keberadaan pemuda muslim di gerejanya ini untuk mengokohkan markasnya tersebut, yaitu dengan mengajaknya berdebat dan memojokkannya dengan beberapa pertanyaan yang menjebak. Pemuda muslim itu pun terdiam dan berpikir sejenak sambil menimbang-nimbang tantangan yang diajukan oleh sang pendeta. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya ia pun menerima tantangan debat tersebut. "Aku akan mengajukan kepada Anda 22 pertanyaan dan Anda harus menjawabnya dengan tepat," kata sang pendeta mendengar kesanggupan pemuda tersebut. "Silakan," jawab sang pemuda sambil tersenyum. Sang pendeta pun mulai bertanya, "Sebutkan. 1 yang tiada duanya. 2 yang tiada tiganya. 3 yang tiada empatnya. 4 yang tiada limanya. 5 yang tiada enamnya. 6 yang tiada tujuhnya. 7 yang tiada delapannya. 8 yang tiada sembilannya. 10 sesuatu yang tidak lebih dari 10. 11 yang tiada 12-nya. 12 yang tiada 13-nya. 13 yang tiada 14-nya. 14 sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh. 15 apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? 16 siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga? 17 sesuatu yang diciptakan Allah namun dia tidak menyukainya. 18 sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu. 19 siapakah yang tercipta dari api? Siapakah yang diazab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api? 20 siapakah yang tercipta dari batu? Siapakah yang diazab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu? 21 sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar. 22 pohon apakah yang mempunyai 12 ranting? Setiap ranting mempunyai 30 daun. Setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinaran matahari. Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda muslim itu tersenyum dengan senyuman yang mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalah, ia menjawab, 1 yang tiada duanya adalah Allah. 2 yang tiada tiganya adalah malam dan siang. Allah berfirman, "Dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda kebesaran kami." Surat Al-Isra ayat 12. 3 yang tiada empatnya adalah kehilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Nabi Khidir merusak kapal yang ditumpanginya, membunuh seorang anak kecil.